Satu sesi sebelum sesi terakhir, saya berikan kesempatan pada Pak Rizal. Ya, terima kasih. Ada 3 hal ya yang ingin saya sampaikan. Belum sempat ngomong dari tadi. Ya. Yang pertama adalah untuk penyelesaian dari pro kontra ini, tentu saja ada pihak yang kompeten, itu kan untuk meneliti dan menelaah ini. Makanya TPU Dan independen ya. Independen dalam pengertian tentu saja yang Mas Troy tapi independen kok. Ya. Kan udah bukan partai manapun. Dua jalur yang bisa kita tempuh. Satu, sebetulnya kami sudah usulkan bentuk tim pencari fakta dengan elemen-elemen yang representatif gitu kan. Satu itu. Ya. Tapi siapa yang nunjuk itu, Pak? Ya, artinya sebetulnya kalau UGM punya niat yang baik gitu kan untuk bisa mengklarifikasi sampai ke verifikasi gitu kan, yang awalnya informasi gitu kan, dia punya inisiatif. Oke, karena ini saya sebutkan juga, ini kan fair juga ya. Bukan hanya ijazah yang kemudian jadi polemik, ternyata kemudian Mas Roy memfoto ada kejanggalan di skripsi. Artinya 2 hal. Meskipun ini belum tentu salah loh Mas Roy. Atau Mas Roy yakin ini salah? Ya salah lah, kalau skripsi kayak gini bisa lulus itu ya, aduh alangkah menyakitkannya. Ya Kang, silakan. Fokus ke 2 hal kalau menurut saya. Untuk itu fokus ke 2 hal, soal skripsi gitu kan dan soal ijazah. Saya kira itu yang harus menjadi objeknya gitu kan mengenai itu. Kalau soal ijazah sekarang tambah lagi skripsi gitu kan? Ya dengan skripsi karena skripsi juga dianalisis oleh para ahli kan gitu dan muncul. Tapi Pak Rizal melihat memang ada kejanggalan juga skripsi. Ya, saya sepakat dengan pandangan-pandangan para ahli itu, Pak Roy dan Pak Rismon, gitu kan, sehingga dengan begitu juga akhirnya TPUA gitu kan memasukkan perkembangan ini ke ruang yang punya kompetensi juga. Pak, tapi saya mau nanya, ini TPUA baru terbentuk atau udah lama? Oh, TPUA sudah lama. Kenapa TPUA yang maju, Pak, untuk soal ijazah Pak Jokowi? TPUA ini sejak awal gitu kan, itu sudah mengajukan, mewakili atau menjadi kuasa. Karena kenapa saya tanya gini? Karena banyak juga nanti yang berpikiran bahwa ini residu 212 misalnya. Kan banyak kemudian disampaikan seperti itu. Lalu kemudian ini yang sakit hati belum kesampaian. Bagaimana Bapak menjawab itu? Enggak, waktu itu kan yang muncul soal ijazah palsu ini adalah Pak Bambang Tri. Ya. Gitu kan. Nah, Pak Bambang Tri ini itu kemudian memberi kuasa ke TPUA untuk menggugat. Jadi bukan hanya membuat buku yang disebut Jokowi Undercover yang kedua, gitu kan, tapi menindaklanjuti dengan gugatan. Gitu kan, sehingga masuk. Ada tim hukumnya waktu itu? Ada tim hukum TPUA. TPUA saya sendiri tidak ikut, tapi bagian TPUA dari organisasi lah, Anda. Itu kan sebagai satu institusi kan menjadi kuasa. Nah, ini hukum. saya mau tanyakan, Anda bagian dari sejarah waktu itu yang kemudian soal buku Jokowi Undercover yang bicara soal juga terkait dengan ijazah. Yang pertama kan bukan soal itu. Saya pernah kupas buku itu, betul. Ya, ada 2 buku itu kan. Jokowi Undercover itu soal pertama adalah soal silsilah. Yang kedua soal ijazah. Nah, pas ijazah itu yang menjadi kuasa hukumnya TPUA. Menggugat melalui pengadilan negeri. Bambang Trinya akhirnya nyatakan bersalah. Artinya apa yang digugat oleh? Tidak. Nah, itu coba silakan dijelaskan. Artinya konteksnya perdata pidana ini. Gitu ya. Waktu digugat itu perdata. Gitu kan. Waktu gugatan perdata nih tentang ijazah palsu ini, perbuatan melawan hukum lah. Gitu kan, digugat Pak Jokowi. Kemudian ketika mulai proses berjalan ditangkap Bambang Trinya. Kemudian diproses pidana bersama-sama dengan Gus Nur. Nah, TPUA mendampingi. Gugatan perdatanya nggak dilanjutkan. Perdata nggak dilanjutkan karena ditahan bagaimana mencari bukti dan yang bersangkutan bisa terlibat. Akhirnya malah berbalik pidana ke Bambang Tri. Akhirnya pidana ke Bambang Tri, terbalik tuh, gitu kan, dan Gus Nur berdua. TPUA mendampingi sebagai kuasa hukum. Proses berjalan. Waktu di Pengadilan Negeri Solo divonis tentang hoax, gitu kan, tuduhan mengenai ijazah palsu. Itu tidak terbukti hoax atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ya, sekarang sudah dihapus oleh MK. Sudah, itu kan nggak ada tuh. Tapi itu dasarnya. Sehingga divonis 6 tahun. Tapi nanti naik ke tingkat Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung itu dianulir. Jadinya terus bebas. Bukan, pada delik yang lain. Delik yang lainnya ujaran kebencian, Undang-Undang ITE.
Itu sementara yang tadi sudah tidak dipakai lagi. Nah, dengan dasar itulah kemudian TPUA menggugat lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana prinsipalnya nambah, bukan hanya Bambang Tri, tapi saya, Hatta Taliwang, Muslim Arbi, Taufik Bahaudin ya, yang dari UI Watch, 5 orang dengan kuasa hukumnya TPUA, yang akhirnya putusannya NO. Gitu kan. NO itu kalah atau menang? Ini perlu dijelaskan. Itu tidak kalah tidak menang. Saya kira Prof juga semua NO itu apa? Singkatannya apa? Niet ontvankelijk verklaard. Artinya? Artinya tidak diterima. Artinya itu tidak ada yang kalah tidak ada yang menang. Bisa diulang. Pada soal tudingan ijazah tadi. Oh iya, kita sudah belum sampai ke proses pembuktian nih Pak Iman ya. Pembuktian ijazah? Pembuktian ijazah belum sampai itu yang namanya pokok perkara. Vonis pengadilannya adalah kami tidak berwenang. Gitu. Jadi sebenarnya dalam sejarah proses peradilan belum pernah Pak Jokowi menang. Tapi Bambang Trinya kan di penjara akhirnya. Enggak, yang di penjara itu karena ujaran kebencian. Kaitan ke ijazah? Tidak ada hubungan dengan ijazah. Tahunya dari mana? Kan awalnya ijazah itu. Ijazah itu divonis di Solo. Ya kan? Tapi nanti dianulir. Jadi ITE kan? Jadi ITE. Gitu. Sehingga nggak ada hubungan dengan ijazah. Jadi ijazahnya Anda menyimpulkan bahwa ijazahnya masih belum terbukti, kasusnya masih gantung. Masih gantung, bahkan masih dinyatakan sebagai. Nanti kebetulan fakultas hukum semua. Akhirnya itu dalam kaitan ini sebentar. Ya. Kita jadikan bukti tadinya kan, bukti putusan pengadilan tinggi dan putusan Mahkamah Agung. Ayo kita uji di pengadilan perdata. Gitu. Dari putusan pidana ini kita uji di putusan perdata. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi, tapi putusannya kan tidak berwenang. Jadi sebenarnya dalam sejarah peradilan belum pernah Pak Jokowi menang, gitu. Dan belum pernah soal ijazah ini. Soal ijazah ini satu itu soal hukum ini. Sehingga kami terakhir masuklah ke Bareskrim. Saya kira ini tadinya penyelesaian ini. Tahun berapa itu? Baru 2024. Bulan masih ingat? Desember. Oh baru kemarin. 9 Desember 2024 kita masuk ke Bareskrim. Gitu kan. Kemudian dengan perkembangan yang ada, kita tambah bukti. Sampai sekarang kita tambah bukti itu sudah 15 bukti masuk. Terkait dengan ijazah palsu? Ijazah palsu. Hanya satu ijazah palsu? Ijazah palsu. Dan skripsi. Sudah masuk skripsi. Dapat dari mana? Udah di foto-foto juga kayak Mas Roy tadi? Dari data-data ini. Dari data-data Mas Roy. Dari data-data Pak. Oh Mas Roy udah lama nih foto ijazahnya? Belum, barusan. Ini maksudnya tambah barusan. Yang ini tambahan masuk, bukti baru. Yang ini masuk tadi. Oh baru dari Mas Roy. Yang ini yang Mas Roy ini dan yang Pak Rismon. Apa yang digugat? Artinya ini bukti gitu kan bahwa skripsi itu palsu. Jadi bukan hanya ijazah. Bukan hanya ijazah. Palsu. Itu masuk. Makanya akhirnya kita dorong Bareskrim bergerak. Gitu karena ini sudah menjadi perhatian publik gitu kan supaya bisa selesai semua ini. Buktikan bahwa ijazahnya palsu atau asli dan buktikan bahwa skripsinya palsu atau asli. Itu melalui proses yang sudah kita masukkan ke Bareskrim. Saya kira itu masalahnya. Jadi kalau rakyat Indonesia mau lihat soal sidang, soal ijazah, besok itu ada 2 sidang bersamaan terkait Jokowi. Dua-duanya terkait Jokowi. Satunya tentang ijazah, laporan dari M. Taufik Solo. Satunya lagi Mas Rukmana itu soal SMK. Sidangnya bareng. Jamnya SMK sama. Mobil. Jadi besok. Itu yang putra Mas Boyamin bukan? Kayaknya ya, saya harus urut nasabnya itu. Jadi besok itu pertama kalinya sidang. Kalau mau apakah nanti dua-duanya pertama kali sidang besok? Pertama kali. Ijazah dan SMK ini. Mobil ya. SMK ini, karena SMK ini nyaris orang lupa. Bagaimana dulu Pak Jokowi itu di medsos viral ya tentang ada 6.000 pemesan. Terus sekarang belum ada izin dan sebagainya. Tapi ya kata 6.000 itu sama dengan kata 11.000 triliun. Jadi nggak terbukti sampai saya nggak pernah lihat SMK. Lah sekarang itu digugat. Besok sidang. Kita Pak Rizal sedikit lagi boleh mau tambahan? Silakan. Ya, saya kira
yang berkaitan yang saya ketemu Pak Jokowi kan, itu yang belum terungkap. Maksudnya dikaitkan dengan Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke para wartawan media yang tidak boleh difoto dan tidak boleh direkam itu. Itu Anda udah keluar tuh? Itu saya sudah keluar. Begitu keluar naik bis kemudian baru baca berita-berita. Loh kok ditunjukkan? Wartawan. Kenapa nggak ke Anda? Anda bertanya. Padahal pada waktu sebelumnya gitu kan Pak Jokowi sangat tegas sekali menyatakan tidak akan menunjukkan selain perintah pengadilan. Nah konteks perintah pengadilan ini gitu kan yang perlu dikritisi juga. Kalau perdata itu kan nggak mungkin hakim memerintahkan karena asasnya saya ingin memberikan gambaran asas siapa mendalilkan dia harus membuktikan. Itu bukan hanya si penggugat yang membuktikan itu, tergugat juga yang sama-sama mendalilkan. Kata kita itu ijazah palsu. Kata Pak Jokowi asli. Dua-duanya harus membuktikan di persidangan perdata karena asas pembuktiannya seimbang. Itu jadi nggak bisa dikesankan bahwa harus siapa yang mendalilkan itu harus membuktikan seolah-olah penggugat saja. Enggak, hakim pasti akan minta mana penggugat, mana tergugat. Itu maksudnya gitu ya, bahwa yang namanya mendalilkan harus membuktikan. Baik, silakan Prof. Firman. Ya, jadi saya perlu luruskan ya bahwa jika saja gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2 kali dan Ditun itu benar, maka hari ini sudah putus. Bagaimana kita bilang itu benar atau itu palsu kalau tidak pihak yang melakukan dugaan itu membuktikan. Jadi saya harus luruskan bahwa Pak Jokowi 2 kali menang. 2 kali menang di Jakarta Pusat. Soal ijazah. Kalau menurut saya tidak. Ya makanya. Yang mana? Kalau menurut saya tidak. Bentar, Pak. Yang mana? Nanti saya bilang. Tadi disampaikan bahwa kalau dia benar maka sudah putus. Begini, kalau namanya pembuktian itu di pokok perkara. Pengajunya aja sudah tidak masuk, bagaimana mau kering? Mas gimana? Saya belum nggak ngerti gimana. Dia kita eksepsi. Ya. Kemudian NO lah kita ikutin lah. NO tuh nggak ada putusan betul ya. Tetapi kan yang kita mau katakan kalau emang dia benar, maka hari ini sudah selesai. Oh tidak, saya itu kan putusan kalau pengadilan. Benar, kalau pihak Pak Rizal benar, hari ini selesai. Maksudnya iya gimana? dong, kalau memang itu benar, kalau memang itu bisa dibuktikan, maka dia benar. Kita siap membuktikan. Silakan. Kita siap membuktikan. Tapi saya mau lurus. Tapi ruangnya. Kenapa NO? Karena Anda nggak bisa membuktikan. Bukan. Gitu. Bukan. Belum ada. NO-nya kenapa? Belum ada. NO-nya kenapa? NO-nya pengadilan tidak berwenang. Berarti belum ada proses pembuktian. Nah, dari situ udah jelas. Kalau ada orang mengajukan sesuatu dibilang tidak berwenang, pengajuannya berarti nggak benar kan? Pak, nanti dulu. Sebelumnya itu ada proses mediasi. Ya kan, sebelum masuk ke pokok perkara, maka ada mediasi. Waktu mediasi itu buka-bukaan. Begitu, bahkan hakim meminta prinsipal hadir. Gitu. Berarti Pak Jokowi hadir. Itu diminta itu oleh hakim mediasi. Tapi ternyata tidak bisa. Keberatan kelihatannya kuasa hukum. Baik, ada solusi kata Pak Hakim. Pakai ini saja, Zoom. Gitu. Nanti hadir supaya bisa berunding antar prinsipal. Hadir nggak? Gitu kan. Tidak hadir juga. Begitu. Maksudnya di mediasi bisa saling membuka bukti. Tadinya kami penggugat maunya begini dasar-dasarnya, ini buktinya. Ini perdata ya? Perdata. Maka kalau perdata kan seimbang tadi. Dari segi tergugat mana buktinya? Ada putusannya akhirnya NO tadi. Nah akhirnya itu kan tidak terjadi. Deadlock. Kemudian ada putusan NO gitu. Ya jadi sudah dijelaskan dengan gamblang dan saya harus luruskan ke masyarakat Indonesia bahwa jika memang pengajuan itu benar, maka hari ini sudah selesai. Dia saja tidak bisa masuk. Artinya ini tidak benar. Pihaknya aja nggak bisa masuk. Gitu loh. Disampaikan seperti itu. Nah ini kita harus dengarin. Saya terima kasih dijelaskan. Jadi saya tidak perlu menjelaskan. Sehingga kalau saja itu benar,
maka sudah mungkin Kalau ijazah itu benar-benar palsu maksudnya gitu. ya apapun pengajuan permohonan dan sebagainya. Maka- Bagaimana kita mau mengatakan wah ini itu segala macam. Saya tegas mengatakan kita menang 2 kali dan 1 kali ditun. Kenapa? Karena sampai sekarang tidak bisa diselesaikan. Kalau saja itu benar, Ya. maka sudah putus. Yang pertama itu dicabut. Ya kan? Masa kalau kita mencabut menang kami? Nggak bisa hukum ini. Kalau hukum itu mencabut itu belum ada pertarungan. Satu ini yang pertama. Kenapa dicabut? Karena ditahan. Ini nggak fair gitu Bambang kan? Trinya ditahan. Bambang Tri ditahan. Ya terpaksa kami cabut. Begitu. Berarti masa kalah yang mencabut? Tidak. Ya Kecuali sudah, bro, kalau sudah ada. Kalau udah benar Pak Jokowi suruh nunjukin ijazahnya ya kan benar. Ah, Nanti itu. kita kembali saat lagi tetap Oke. bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.